أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mancing ikan di tempat yang penuh dengan kenangan. Yang mengejutkan bukan yang diam-diam nyebar kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang hidup ini betul selalu datang sebuah kejutan. Karena kadang kita nggak butuh kejutan, butuh juga sesuatu yang instan. Kejutan itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Terkadang ada orang baik yang tiba-tiba kita merasa nyaman dengannya. Terkadang tiba-tiba ada orang yang jahat, dan itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetapi dalam kehidupan ini, teman-teman, hal-hal yang sifatnya dadakan, kejutan, itu pasti akan ada. Kita kemarin viral berita bagaimana seorang laki-laki bersama seorang perempuan masuk ke hotel, pas keluarnya hanya dia sendiri. Dan setelah beberapa hari ditemukan bahwa wanita yang bersama ia masuk itu ditemukan di dalam koper yang ia bawa dan sudah tidak bernyawa. Ini mengejutkan, teman-teman. Pasti akan lebih mengejutkan lagi bagi keluarganya. Kok bisa? Nah, hal-hal semacam ini akan selalu kita temui. Karena sejatinya bukan yang diam-diam menyebar undangan yang menyujud, tapi ada orang yang kemarin masih tertawa riang, tapi hari ini terdengar kematian. Kematiannya terdengar di musola, terdengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di tempat kerja terdengar inna lillahi wa inna ilaihi. Kan perasaan kemarin masih ada orangnya. Atau mungkin itu tetangga kita atau bahkan keluarga kita. Kemarin masih ada, tapi hari ini ia ternyata sudah terwujudkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan masalah itunya yang perlu kita garis bawahi, tapi apakah kita sudah siap ketika itu terjadi pada kita. Karena kita ini adalah calon mati. Keseharian kita beraktivitas, sejatinya sedang mengisi lembaran-lembaran catatan kertas kehidupan kita, yang nanti ketika sudah berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, kita akan melihat rentetan jejak kita di dunia yang fana ini. Apakah kebaikan isinya ataukah keburukan? Apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah? Itu akan kita lihat nanti. Dan tentu harapannya, teman-teman, kita senantiasa mengisi waktu demi waktu dengan kebaikan. Karena kita pasti akan merasa senang ketika membuka lembaran catatan kita itu adalah kebaikan dan kebaikan. Oleh karenanya, teman-teman, ketika kita melihat ada orang yang meninggal, maka sejatinya kita sedang diingatkan kita juga akan meninggal. Makanya dalam sebuah hadis bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Itu disebut orang yang cerdas. Artinya ketika mengingat kematian, maka ia akan melakukan amal-amal kebaikan. Ketika mengingat kematian, ia akan mempersiapkan amalan yang akan dilakukan setelah kematian. Dan itu pertanda orang yang cerdas. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengejutkan itu adalah banyak dari sisi apa saja. Sebagaimana kalau tadi semalam, kalau teman-teman pada nonton bagaimana perebutan posisi ketiga dalam kancah persepak bolaan tim Garuda kita, qadarullah, meski sudah di awal pertama mencetak gol, harus dikejar dengan 2 gol balasan
hingga akhirnya timnas kita harus mengalami kekalahan lagi untuk memperebutkan posisi ketiga. Tapi tidak masalah, itu kejutan karena harapan kita menang sehingga bisa langsung lolos ke Olimpiade. Tapi ya itulah kehidupan. Asa antakru syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi itu baik bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak. Itu yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Mengingatkan kita pengen Indonesia menang, kita pengen Indonesia lulus, tapi ternyata kata Allah, bukan waktunya dulu sekarang. Jangan bersedih hati kawan-kawan, masih ada kesempatan untuk bisa meraih tiket ke Olimpiade. Apa? Nanti melawan Jenuin, di tanggal 9 kalau tidak salah, itu akan melawan dengan memperebutkan satu tiket lagi. Artinya kita akan mencoba untuk mendukung kembali tim kita. Masih ada kesempatan, belum tertutup. Kalau tertutup itu manakala kalau misalkan hari ini kita euforia dengan kemenangan, tapi ternyata besok pas di Olimpiade kita mah udah nggak ada. Mereka masih ada pertarungan Indonesia melawan klub-klub lain di Olimpiade nanti, tapi kitanya nggak ada. Itu yang paling menakutkan, itu yang harus kita siapkan. Oleh karenanya, apa sih yang harus kita siapkan? Tentu yang harus kita siapkan adalah apa yang Allah ridhoi. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, karena kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan ibadah ini banyak halnya, bisa sholat, bisa sedekah, bisa puasa, bisa berbirrul walidain, bisa berbuat baik kepada siapa saja. Ketika diniatkan karena Allah, maka itu menjadi ibadah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak lama. Hidup ini sebentar. Benar-benar sebentar. Yang lama itu nanti ketika kita sudah di akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa Allah bimbing hatinya, Allah bimbing langkahnya untuk senantiasa dalam jalur rel yang Allah ridhoi. Tidak keluar rel yang itu akan membuat terjerembablah perjalanan ini. Tetapi kita sudah dalam rel yang Allah ridhoi dan kita senantiasa terbimbing oleh teladan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempurnaan kehidupan ini kecuali satu, meneladani Rasulullah SAW yang sudah Allah kirim sebagai uswatun hasanah di dunia ini. Dari buat seorang kakek, buat seorang nenek, buat seorang bujangan, buat seorang perjaka, buat yang mau nikah sekalipun sudah Rasulullah contohkan. Tinggal kita bagaimana mau meniru atau tidak. Nah, oleh karenanya kita perlu yang namanya pertolongan Allah, bimbingan dari Allah untuk bisa mendapatkan itu semua. Karena dunia yang pernah ini, surga yang kekal nanti, neraka yang abadi, itu juga Allah yang punya. Bukan milik siapa-siapa, bukan miliknya setan yang senantiasa setiap hari membisik-bisiki kita. Mereka penghuni setan dan penghuni neraka. Setan itu penghuni neraka yang abad dan abada. Makanya ia berjanji ketika Allah usir dari surga agar dipanjangkan usianya. Kenapa panjang usianya? Karena ia pengen balas dendam kepada anak Adam, kepada keluarga Adam yang pada waktu itu setan dikeluarkan dari surga karena iri, dengki, hasad kepada apa yang Allah berikan kepada Nabi Allah dan alaihissalam. Oleh karenanya, yuk jangan pernah berhenti untuk memohon kepada Allah, karena sejatinya kekuatan kita asupit, semua sudah Allah atur. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali yang Allah yang milikinya. Kita bisa menyimak ini, saya bisa berbicara, saya bisa menyampaikan ini karena Allah yang kasih kemampuan. Ini karena Allah masih memberikan waktu kepada kita semua untuk bisa sama-sama menyimak, masih sama-sama bisa mendengar,
meskipun kita tidak dalam satu tempat yang yang mudah untuk saling bersapa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang istiqomah, hamba yang Allah senantiasa bimbing dan tuntun, dan nanti ujungnya kita dipertemukan dengan Nabiullah Adam, Nabiullah Muhammad, Nabiullah yang lain, dan di surganya Allah yang tertinggi dan tempat yang terpuji. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.